Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 1915, Pembalikan, 2e. Desir. Suara kepakan sayap besar terdengar di atas kepalanya. Dia mendongak kaget dan sosok 4 sayap melintas di atas kepalanya, berdiri di depan Yun Feng. Lan Yi. Yun Feng kaget. Sayap mengepak di punggung pria tampan itu dan elemen angin hijau mengelilinginya. Binatang ajaib berelemen angin muncul. Apa yang sebenarnya terjadi? Yun Feng bergumam saat mata hitamnya menjadi gelap. Lan Yi telah muncul. Jadi, beberapa lainnya juga mungkin. Mengaum. Dengan lolongan serigala, bola api datang dari langit. Tubuh besar serigala awan api juga bergegas mendekat pada saat ini. Yun Feng tidak bisa menahan senyum kecut. Dia benar. Sepertinya Yao Yao dan Erlei juga seharusnya ada di sini. Seperti yang diharapkan Yun Feng, Yao Yao dan Erlei muncul di suatu tempat dalam kehampaan. Pada saat ini, kepompong hijau besar bergerak dan tanaman merambat hijau perlahan mekar. Sesosok keluar dari dalam dan transformasi selesai. Apa sebenarnya yang kamu pikirkan? Meskipun aku pernah mengalami 1 lawan 5, kali ini merekalah yang melakukannya. Yun Feng mundur puluhan langkah dan melihat kelima binatang ajaib dengan ekspresi yang sama di depannya. Dia segera merasa itu sangat rumit. Dia tentu saja mengetahui kemampuan binatang ajaib yang dikontraknya dengan sangat baik. Justru karena dia tahu bahwa dia menyadari peluangnya untuk menang terlalu rendah. Tidak peduli seberapa tepatnya dia mengendalikan energi unsur, 1 lawan 5, 5 binatang ajaib. Masih ada 5 binatang ajaib dengan bakatnya masing-masing. Peluangnya untuk menang seharusnya 0. Apakah kamu bercanda? Yun Feng tidak bisa menahan perasaan marah di benaknya. Pengaturan seperti itu jelas bukan milik jalan nirwana. Pengaturan seperti itu harus dilakukan oleh orang di menara nirvana. Yun Feng tiba-tiba mengangkat mata hitamnya dan melihat ke suatu tempat di udara. Dia mengertakkan giginya dengan keras. Apa sebenarnya maksudnya ini? Orang tua bodoh. Bagaimana kamu bisa menindas gadis ini seperti ini? Melihat pemandangan seperti itu, seseorang langsung terpana dan memarahi orang lain dengan marah. Orang lain meringkuk di sudut mulutnya dengan santai dan menatap mata berapi-api Yun Feng di video. Dia berkata dengan suara rendah, ini bukan penindasan. Ini adalah ujian terakhir. Ini bukan penindasan. Belum lagi 1 lawan 5, bahkan ada 5 binatang ajaib. Bukankah kamu jelas-jelas menindasnya, Pak Tua? Orang lain berkata dengan dingin, jika dia tidak bisa melewati level ini, dia tidak akan bisa meninggalkan menara. Orang tua bodoh, kamu. Orang lain sangat marah sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Dia melihat sosok itu pergi dengan marah dan menatap Yun Feng dengan cemberut. Peluang memenangkan pertarungan ini sama sekali 0. Apa sebenarnya yang dipikirkan lelaki tua bodoh ini? Xiao Feng, sepertinya kamu sudah berhasil. Di luar menara nirvana, Kulanyi berdiri bersama pemimpin keluarga Naxi dan menatap cahaya di menara nirvana. Kulanyi mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Mata pemimpin keluarga Naxi penuh dengan kelegaan. Kulanyi membuang muka dan melangkah maju, menunggu arai teleportasi muncul. Dia ingin menjadi orang pertama yang melihatnya. Namun, setelah menunggu lama, arai teleportasi masih belum muncul. Kulanyi mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi? Bukankah dia sudah melewatinya? Nak, sepertinya ada beberapa perubahan. Pemimpin keluarga Naxi tampak murung. Kulanyi dengan cepat melihat ke atas dan melihat bahwa cahaya di menara nirvana berkurang 1 tingkat. Bagaimana ini bisa terjadi? Kulanyi terkejut dan segera menjadi sangat cemas dalam pikirannya. Apa artinya ini? Apakah sesuatu terjadi pada jalan nirwana Xiao Feng? Pemimpin keluarga Naxi mengerutkan kening. Bagaimana kita bisa mengetahui hal itu? Jalan nirwana Yun Feng mengalami kemunduran. Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Apakah ada yang tidak beres seperti yang dikatakan putranya? Begitu ada yang tidak beres, semuanya akan menjadi salah. Kulanyi mengepalkan tangannya dan menatap menara nirvana dengan mata hitam menyala. Apa yang sebenarnya terjadi, Xiao Feng? Apa sebenarnya yang Anda temui? Pemimpin keluarga Naxi mengerutkan kening. Apa sebenarnya yang akan terjadi pada Yun Feng? Dengan kemampuannya, dia seharusnya tidak melakukan kesalahan apapun. Apa yang bisa kulakukan, Pak Tua? Kulanyi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Kali ini,
dia tidak bisa masuk meskipun dia menginginkannya. Pemimpin keluarga Naxi menghela nafas pelan. Apa yang bisa kita lakukan, adalah menunggu. Kulanyi mengertakkan gigi. Baiklah, kalau begitu mari kita tunggu. Saya yakin Xiao Feng akan keluar tanpa cedera. Wajah pemimpin keluarga Naxi menjadi gelap. Tanpa cedera. Perisai bumi. Dengan teriakan marah, perisai emas kokoh berdiri di depan Yun Feng. Namun, itu benar-benar ditembus oleh duri es besar yang tajam hanya dalam beberapa detik. Desir, es tajam menembus Earth Shield dan bergegas menuju tubuh Yun Feng. Kilatan kegelapan melintas di mata hitamnya dan tubuhnya tiba-tiba menukik ke bawah. Saat dia mendekati tanah, beberapa tanaman merambat hijau muncul dari tanah. Dia mengetuk udara dengan ujung kakinya dan tubuhnya melayang ke samping. Tanaman merambat dan duri es yang tajam bertabrakan. Sebelum Yun Feng bisa menghela nafas lega, panas terik datang tepat ke arahnya. Dia langsung menyerang. Seberkas es keluar dari telapak tangan Yun Feng. Saat panas dan dingin bertemu, kabut putih langsung naik. Yun Feng mundur 100 meter dan akhirnya sempat mengatur napas. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat dia akan kelelahan. Melihat kelima sosok itu, Yun Feng menarik napas dalam-dalam beberapa kali dan menyeka keringat di dahinya dengan tangannya. 5 binatang ajaib menghabiskan kekuatannya. Mereka masing-masing memiliki kekuatannya sendiri dan pencapaian mereka dalam 5 elemen sangat luar biasa. Mereka bisa dikatakan sebanding dengan dia, tuan mereka. 1 lawan 5, bukan hanya 1 lawan 5. Hati Yun Feng tenggelam. Jika dia tidak bisa menang, apakah dia tidak bisa keluar dari jalan nirvana? Apa yang akan menyambutnya? Tampaknya satu-satunya peluangnya untuk menang adalah menyerang salah satu dari mereka dan memutuskan kerja sama dari 5 elemen. Menghancurkan mereka satu persatu adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan saat ini. Begitu kesenjangan tercipta, peluangnya untuk menang akan meningkat secara bertahap. Putaran serangan lainnya dimulai. Yun Feng menarik napas dalam-dalam. Semua kekuatan ruang tertahan. Dia hanya bisa mengandalkan semua yang dia miliki saat ini. Kalau begitu ayo bertarung. Dengan suara gemuruh yang dalam, elemen angin menyelimuti seluruh tubuhnya. Tubuh Yun Feng seperti bayangan saat dia bergegas menuju serigala awan api. Dia membalik tangannya dan seberkas elemen emas muncul, langsung memasuki tanah. Bangkit! Teriakan keras lainnya terdengar dan tanah langsung berguncang. Sebuah tangan batu emas besar muncul di tanah dan meraih udara dengan keras, mengenai tubuh serigala awan api. Mengaum! Serigala awan api tertangkap. Tubuhnya berputar dengan cepat dan nyala api menyembur keluar, tapi tangan batunya tidak rusak sama sekali. Rantai es. Serangannya tidak berhenti sama sekali. Yun Feng tidak bisa dihentikan. Dia memegang rantai biru es di tangannya dan melemparkannya ke serigala awan api yang tertangkap. Yun Feng melingkarkannya di ekornya dan mengerahkan kekuatannya. Di saat yang sama, dia langsung melepaskan tangan batunya. Tubuh serigala awan api dilempar tinggi oleh Yun Feng dan kemudian jatuh dengan Bab 1916, Pembalikan 3. Bang! Dengan suara keras, tubuh serigala awan api tenggelam ke dalam lubang yang dalam di tanah dan meraung. Seketika, tubuhnya berubah menjadi bola api dan menghilang. Serangan dari 4 binatang ajaib terkontrak lainnya datang satu demi satu, namun menghadapi serangan seperti badai Yun Feng, sudah terlambat bagi mereka untuk menyelamatkannya. Di bawah serangkaian serangan Yun Feng, binatang ajaib 5 elemen dikurangi menjadi 4 elemen. Dia berhasil. Seseorang yang mengamatinya dengan cemas berseru. Tut-tut. Dia masih bisa begitu tenang dan tenang dalam menghadapi serangan berturut-turut dari 5 elemen binatang ajaib. Dia menyerang salah satu dari mereka dengan efisiensi seperti itu. Gadis ini benar-benar masih terlalu dini bagimu untuk bahagia. Orang lain mendekat lagi pada suatu saat dan menatap Yun Feng sambil berkata dengan suara rendah. Kamu orang tua, apakah kamu tidak menyebalkan? Minggir. Orang lain mendengus dingin. Tubuhnya seperti gunung dan dia tidak bergerak sama sekali saat dia menatap Yun Feng dengan tegas. Meskipun dia memberinya masalah besar, dia memberinya kejutan besar. Gadis ini sangat tenang dan tenang. Mentalitasnya luar biasa tinggi. Dan di luar dugaannya dia menangani salah satu dari mereka dengan cepat dalam waktu singkat. Senyuman tiba-tiba muncul di matanya yang dalam. Sepertinya gadis ini akan mengejutkannya lagi. Yun Feng tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Hilangnya Fire Cloud Wolf akhirnya membuatnya lega.
Sepertinya selama dia memberikan pukulan keras pada binatang ajaib, mereka akan menghilang secara otomatis. Kalau begitu, dia masih punya peluang untuk menang. 1 lawan 4, dia masih punya peluang. Retakan. Terdengar suara es. Hembusan udara dingin naik dari tanah dan lapisan es menutupinya. Yun Feng mengerutkan kening. Itu adalah Yao Yao, dia menggunakan elemen air untuk membekukan tanah. Sepertinya dia ingin memblokir tangan batunya saat itu. Tanah yang membeku juga berarti Sister Hua tidak akan menyerang untuk saat ini. Sepertinya dia bertarung 1 lawan 3. Yao Yao, yang sudah dalam wujud dewasa, mengayunkan buntut ikannya. Ada makna dingin di wajah menawannya. Ada duri tersembunyi di sisik buntut ikan 7 warnanya. Yun Feng tahu bahwa dia tidak bisa dibungkus dengan ekor ikan Yao Yao, atau duri itu akan cukup untuk membuatnya kehilangan separuh hidupnya. Dengan teriakan elang, keempat sayap di punggung lelaki tampan itu mengepak keras dan angin dingin dengan rasa dingin yang menusuk tulang pun datang. Yun Feng menarik napas dalam-dalam dan menghindar. Dia menemukan ada sesuatu yang salah. Dinginnya langit sungguh menyesakkan. Bahkan jika ketiga orang ini tidak melakukan sesuatu yang besar, dia akan terpengaruh. Tubuhnya seperti orang biasa saat ini. Tanpa bisa menggunakan elemen api, rasa dingin hanya akan membuatnya semakin lemah. Bahkan jika dia memiliki elemen angin, segala sesuatu tentang dirinya akan dibatasi oleh es. Tampaknya Yao Yao akan menjadi orang berikutnya yang harus dihadapi. Saat pemikiran ini terlintas di benaknya, Yun Feng berbalik dan berdiri dengan mantap di udara. Efek elemen air pada Yao Yao berkurang setengahnya. Buntut ikannya juga merupakan senjata tajam. Elemen angin Lan Yi akan membantu dari samping dan elemen petir Air Lei. Elemen tanah pasti bisa menjebak Yao Yao dalam sekejap, tapi elemen petir Air Lei juga akan menghancurkan elemen tanah dalam sekejap. Yun Feng mengertakkan gigi dan mata hitamnya menjadi gelap. Tubuhnya bersinar dan dia tiba-tiba bergegas menuju Yao Yao. Kilat menyambar dan guntur menderu. Di tengah angin dingin yang menusuk tulang, Yun Feng tidak melambat sama sekali dan langsung berlari ke arah Yao Yao. Wajah menawan Yao Yao hanya terlihat dingin. Ekor ikan 7 warnanya langsung bergoyang dan menuju ke tubuh Yun Feng. Yun Feng melihat duri tersembunyi di bawah timbangan. Dia mengertakkan gigi lagi dan menyerang. Bidang bumi. Elemen tanah emas menyebar dari telapak tangan Yun Feng dan langsung menyelimuti Yao Yao dan dirinya sendiri. Ketika lapangan bumi terbentuk, tubuh Erlei dan Lan Yi langsung terlempar. Bidang bumi mewakili semacam kekuatan penghalang dari elemen tanah. Itu bisa digunakan untuk pertahanan, tapi pastinya bisa digunakan untuk penjara juga. Buntut ikan Yao Yao langsung melilit tubuh Yun Feng dan durinya muncul. Mata hitam Yun Feng berkilauan. Sandifikasi. Lapisan tekanan langsung menghantam tubuh Yao Yao dari kehampaan. Sebagai binatang ajaib berelemen air, dia tidak bisa menahan kekuatan elemen tanah sama sekali. Tubuhnya jatuh lurus ke bawah dan mendarat dengan keras di tanah. Bang! Tubuh Yao Yao yang jatuh berubah menjadi bola kabut biru dan langsung menghilang. Pada saat yang sama, penghalang elemen tanah Yun Feng dipatahkan secara paksa oleh kekuatan petir. Yun Feng mengelak. Rasa dingin yang memenuhi langit telah menghilang dan es di tanah mencair dengan tenang. Suara mendesing. Sebuah pohon anggur besar datang dari langit. Yun Feng hampir tersapu olehnya. Dia mengayunkan kekuatan petir dan memotong tanaman merambat menjadi 2, mundur beberapa langkah. Saat ini, pertarungannya 1 lawan 3. Namun, bagi Yun Feng, ada sesuatu yang sangat buruk. Sebagian besar kekuatan mentalnya telah terkuras di bawah 2 gelombang serangan terfokus saat itu. Dia hanya memiliki kurang dari setengah kekuatan mentalnya yang tersisa di ruang spiritualnya. Bagaimana dia bisa mengalahkan 3 binatang ajaib? Setelah menarik napas dalam-dalam beberapa kali, lapisan keringat sudah muncul di tubuh Yun Feng. Melihat binatang ajaib 3 elemen di depannya, dia mengeluh dalam pikirannya. Bagaimana dia harus membalikkan keadaan pertempuran selanjutnya? Dia melakukannya lagi. Orang yang berbicara kali ini adalah lelaki tua yang keras kepala. Dia menatap Yun Feng, yang terengah-engah, dengan kegembiraan terpancar di matanya. Dia menghabisi 2 binatang ajaib dengan combo yang begitu indah, dan dengan kekuatan mental yang terbatas, bahkan kamu dan aku mungkin tidak akan berhasil. Orang lain mengangkat kepalanya. Gadis ini tidak memiliki banyak kekuatan mental yang tersisa. Dia tidak bisa mengalahkan 3 sisanya. Ujianmu harus berakhir di sini.
Tidak perlu terburu-buru. Dia tidak akan mengakui kekalahan dengan mudah. Pria lainnya berbisik, mari kita tunggu dan lihat. Bagaimana dia bisa menang dengan kekuatan mental yang begitu kecil. Mata hitam orang lain itu dalam. Dia mengerutkan bibir dan tidak mengatakan apapun. Mata lainnya penuh kecemasan. Pada akhirnya, orang tersebut melepaskannya. Sudahlah. Jika dia bisa mengalahkan yang lain, aku akan mengakhirinya dan membiarkannya keluar. Bagaimana tentang itu? Kalahkan yang lain. Petik 2. Itu benar. Dia masih memiliki kekuatan mental. Tetapi, jika dia menghadapi musuh seperti itu di masa depan dan berada dalam situasi putus asa, apa yang harus dia lakukan? Jika dia mengaku kalah saat dia masih memiliki kemampuan untuk melawan, dia ditakdirkan untuk kalah. Yang lain tidak mengatakan apapun untuk waktu yang lama. Keduanya menatap Yun Feng lagi. Nak, itu terserah kamu. Unsur angin, unsur tanah dan unsur petir memiliki semua faktor serangan, kecepatan dan pertahanan. Sudah mustahil baginya untuk melancarkan serangan terfokus lainnya. Kekuatan mentalnya tidak cukup untuk mendukung dua serangan terfokus berturut-turut. Jika serangan terfokus ketiga berhasil, masih ada dua binatang ajaib. Saat itu, kekuatan mentalnya tidak akan mampu melawan sama sekali. Yun Feng tahu dengan jelas bahwa kemungkinan memfokuskan api pada salah satu dari mereka terlalu kecil, atau bahkan sangat kecil. Memfokuskan api lagi hanya akan menyia-nyiakan kekuatan mentalnya. Meskipun pertarungan saat ini telah menjadi 1 lawan 3, itu adalah situasi yang lebih sulit bagi Yun Feng. Dia hanya bisa mencoba peruntungannya. Yun Feng merenung. Dia tidak bisa memfokuskan api dan tidak memiliki kemampuan untuk terus bertarung dalam waktu lama. Hanya ada satu hal yang bisa dia lakukan. Dia harus bertaruh. Mengambil napas dalam-dalam, semua kekuatan mental di ruang spiritualnya langsung berkumpul dan berenang di sekitar tubuh Yun Feng, berkumpul di telapak tangannya. Kekuatan 4 elemen melonjak di telapak tangan Yun Feng dan dia menyatukannya, menggabungkan elemen-elemen tersebut. Apakah dia akan menggunakan perpaduan elemen untuk meledakkan semuanya sekaligus? Dia terlalu terburu-buru. Jadi bagaimana jika elemen-elemennya menyatu? Itu tidak akan menyebabkan kerusakan fatal sama sekali. Orang tua bodoh, kamu memaksanya melakukan itu. 1 lawan 5. Bagaimana kamu bisa memikirkan hal itu? Dia masih belum cukup tenang. Orang lain berkata dengan nada yang dalam, tapi dia masih puas dengan apa yang dilakukan Yun Feng selama ini. Meskipun dia belum sepenuhnya puas, sudah sangat bagus dia bisa melakukan ini. Mari kita lihat apa efek fusi elemennya. Setelah penggabungan elemen, saya akan berhenti di sini. Senyuman akhirnya muncul di wajah orang yang berbicara. Orang lain terkejut. Jadi, semuanya sesuai rencananya. Penggabungan 4 elemen muncul di telapak tangan Yun Feng. Keempat lampu itu menyilaukan. Mata hitamnya membara saat dia mendorong telapak tangannya ke depan dengan keras. Bola 4 elemen melesat ke depan. Yun Feng mengertakkan giginya dengan keras. Ini adalah satu-satunya kesempatannya. Yun Feng. Sebuah suara tiba-tiba terdengar di benak Yun Feng, membuat tubuh Yun Feng langsung membeku. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa mendengar suara Nasie? Yun Feng, ini aku. Suara berat Nasie terdengar jelas di benak Yun Feng. Yun Feng benar-benar membeku. Bagaimana mungkin? Hubungannya dengan binatang ajaib yang dikontrak terputus secara paksa, tetapi suara Nasie dapat ditransmisikan ke dalam pikirannya. Bukankah jalan nirwana menghapus semua faktor eksternal? Aku tahu kamu bingung, tapi kekuatan ini tidak bisa menekanku. Suara Nasie terdengar lagi. Saya telah mengumpulkan kekuatan. Saya harus mengatakan bahwa jalan nirwana telah membuat Anda meningkat pesat, yang juga bermanfaat bagi saya. Nasie, maksudmu? Jantung Yun Feng berdebar kencang dan suara Nasie terdengar lagi. Meski aku masih belum bisa menunjukkan wujud asliku, kekuatanku juga terkumpul di tubuhmu saat ini. Di tubuhku, Yun Feng terkejut. Saya tidak akan tampil dalam bentuk bakso lagi. Mulai sekarang, aku akan menyimpan kekuatanku di tubuhmu. Anda hanya perlu menunggu waktu yang tepat. Bakso tidak muncul lagi. Hati Yun Feng bergetar. Ini berarti, jika muncul lagi, itu pasti tubuh asli Nasie. Sekarang, tunjukkan pada orang ini kekuatanku. Dengan perlindunganku, kamu bukanlah seseorang yang bisa ditindas. Setelah suara Nasie, Yun Feng tiba-tiba merasakan ruang spiritualnya terbakar.
Dia mengamati lagi dan bola cahaya panas muncul dari udara tipis di ruang spiritualnya. Kekuatan mental yang dalam lahir di tubuhnya dan menyebar ke seluruh tubuh Yun Feng. Sudut mulut Yun Feng melengkung. Karena fusi satu elemen tidak dapat menangani ketiganya, dia mungkin juga memiliki beberapa elemen lagi. Dia menggenggam tangannya lagi dan kekuatan mental melonjak, membuat Yun Feng merasa telapak tangannya terbakar. Kekuatan empat elemen bersinar ke segala arah, ingin menembus kehampaan. Saat telapak tangannya membuka dan menutup lagi, fusi elemen lainnya diluncurkan. Yun Feng mendorong telapak tangannya dan fusi elemen kedua dikirimkan. Kekuatan yang ditekan perlahan menyebar, seolah tidak bisa menunggu dan siap menyerang. Mata hitam Yun Feng berkilauan. Dia membuka sedikit bibir merahnya dan berbisik, meledak. Ledakan. Penggabungan elemen langsung meledak dan kekuatan elemen yang meledak membuat kehampaan bergetar. Ketiga binatang ajaib itu bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Mereka langsung terlempar oleh kekuatan yang kuat ini dan menghilang sepenuhnya. Terdengar suara gemuruh. Sejak saat itu, suasana hening. Dua pasang mata yang penuh keterkejutan tidak bisa berpaling untuk waktu yang lama. Pikiran yang sama terlintas di lubuk hati mereka. Tidak mungkin, bagaimana mungkin? Bab 1917, benar-benar kejutan, 1. Bagaimana tepatnya dia melakukannya? Kekuatan mentalnya seharusnya sudah kosong setelah menggunakan fusi elemen satu kali. Tidak mungkin dia menggunakan fusi elemen lagi. Dia mengerutkan keningnya dengan erat. Orang tua yang sedang berbicara dengan sengit itu tampak terkejut dan tidak dapat mempercayainya sama sekali. Yang lain langsung menyipitkan mata sambil tersenyum. Hahaha, gadis ini punya gerakan seperti itu. Benar-benar di luar dugaan. Bagaimana tepatnya dia melakukannya? Orang tua itu masih kaget. Setelah orang lain tertawa, dia melambaikan tangannya. Bagaimana tepatnya dia melakukannya? Tentu saja, aku harus bertanya langsung pada gadis ini. Pak Tua, gadis ini tidak hanya mengalahkan yang ketiga, tapi juga menangani mereka bertiga secara bersamaan. Yang satu lagi mengerucutkan bibirnya erat-erat dan tidak berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Perlahan-lahan muncul pertanyaan di benaknya. Bagaimana tepatnya Yun Feng melakukannya? Kekuatan itu jelas tidak seharusnya ada di tubuhnya. Orang tua bodoh, kamu harus menepati janjimu. Sudah waktunya pelatihan gadis ini berakhir. Tentu saja aku tahu. Orang yang dipanggil lelaki tua itu segera melambaikan tangannya dan pemandangan di antara mereka berdua langsung hancur. Yun Feng, yang berada di jalan nirwana surgawi, menyaksikan tiga binatang ajaib yang dikontrak di depannya berubah menjadi tiga warna dan langsung menghilang setelah peleburan elemen. Pemandangan di sekitar tiba-tiba kabur. Kemudian, sebuah kekuatan yang kuat menarik tubuhnya dan dia terbang ke satu arah. Yun Feng menarik napas dalam-dalam. Apakah sudah waktunya bertemu orang di Menara Nirvana? Kakinya mendarat di tanah dan tidak ada gerakan sama sekali. Yun Feng segera membuka matanya. Setelah beberapa saat dalam kegelapan yang tenang, cahaya perlahan merembes masuk, membuat Yun Feng sedikit menyipitkan matanya. Ketika matanya sudah terbiasa dengan semua cahaya, dia akhirnya melihat orang yang berdiri di depannya dengan jelas. Salah satu dari mereka penuh senyuman, sementara yang lain tenggelam dalam pikirannya dengan lebih banyak kebingungan di matanya. Yun Feng, aku akhirnya bertemu denganmu. Orang yang tersenyum berkata dengan nada yang sangat bersemangat. Yun Feng memutar mata hitamnya. Orang yang berbicara adalah seorang nenek tua yang sangat pendek. Rambut peraknya membawa sedikit cahaya dan dia tampak kecil dan indah. Sama seperti saat dia berbicara, dia sangat bersemangat. Yang lainnya adalah seorang lelaki tua yang agak serius. Dia juga memiliki rambut putih dan keriput, tapi dia memberi Yun Feng rasa jarak yang kuat dan dia tidak bisa mendekatinya. Senior, apakah kamu yang berbicara denganku tadi? Kata Yun Feng dengan bingung. Nenek tua itu terkekeh dan menunjuk ke arah yang satunya. Orang yang kamu ajak bicara adalah orang tua itu. Dia juga yang telah mempersulitmu. Yun Feng terdiam. Orang tua. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat wajah serius dan kaku itu. Orang tua muram itu berkata dengan suara rendah, bagaimana caramu melakukannya? Menurut perkiraan saya, Anda tidak memiliki kemampuan untuk menghabisi ketiga binatang ajaib sekaligus. Apa sebenarnya yang Anda lakukan? Yun Feng terdiam. Dia tidak bermaksud memberitahunya tentang Nasie secara langsung. Lagi pula, dia sama sekali tidak tahu siapa kedua orang ini.
Melihat Yun Feng tidak mengatakan apa-apa, wanita tua kecil itu berkata dengan ketidakpuasan, orang tua bodoh. Tidak bisakah kamu memiliki sikap yang lebih baik? Bagaimana gadis ini menyinggung perasaanmu? Mengapa kamu harus berbicara dengan anak ini seperti ini? Orang lain jelas tercengang dan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Yun Feng mengerutkan bibirnya. Orang ini cukup protektif terhadapnya. Anda tidak perlu menjawab pertanyaan orang tua ini. Dia hanya tidak mau. Ada beberapa hal yang melebihi ekspektasinya, dan menurutnya itu tidak mungkin. Wanita tua kecil itu terkekeh dan memiliki sikap yang sangat baik terhadap Yun Feng. Nak, jangan terlalu pendiam. Kamu bisa memanggilku Nenek Si, meskipun aku sudah cukup umur untuk menjadi nenek buyutmu. Nenek Si, kata Yun Feng sambil tersenyum. Dia tahu betul bahwa dua orang di Menara Nirvana bukanlah orang biasa. Mereka pasti peri tua yang hidup di dunia ini. Mungkin mereka satu generasi dengan tuannya. Adapun orang tua itu, kamu tidak perlu mengkhawatirkannya. Anda bisa menyebutnya orang tua bodoh. Wanita tua kecil itu terkekeh. Yun Feng agak malu. Dia tidak akan menyebut lelaki tua senior itu bodoh, apapun yang terjadi. Ahem, Sang Kun, kata lelaki tua itu. Wanita tua kecil itu mendengus dengan jijik. Yun Feng membungkuk hormat setelah mendengar itu. Sang Kun senior. Kamu mempersulit anak ini. Dia bersedia memanggilmu senior. Beraninya kamu menanggungnya. Kata-kata kasar wanita tua kecil itu membuat Sang Kun sedikit malu. Apakah kamu sudah selesai berbicara? Melihat ini, Yun Feng segera berkata, Nenek Zi, semuanya baik-baik saja. Jika bukan karena pelatihan di Jalan Nirvana, saya tidak akan memiliki pemahaman baru tentang banyak hal. Apakah kamu mendengar itu? Ekspresi Sang Kun sedikit mereda. Nenek Zi tahu bahwa Yun Feng sedang memberikan jalan keluar kepada orang tua ini. Dia melambaikan tangannya. Sudahlah. Kamu selalu seperti ini. Nak, cepat beritahu Nenek Zi. Bagaimana tepatnya kamu melakukannya saat itu? Setelah mendengar ini, orang lain juga menoleh dengan rasa ingin tahu. Keduanya berharap untuk mengetahui bagaimana Yun Feng melakukannya saat itu. Secara logika, mustahil baginya untuk melakukannya sama sekali. Tapi dia berhasil. Pasti ada alasan lain. Yun Feng tercengang. Menghadapi tatapan tajam kedua lelaki tua itu dan ekspresi jelas mereka yang mengatakan mereka ingin tahu, Yun Feng mengangkat sudut mulutnya karena malu. Dia tidak ingin membicarakan Nasie, tapi dia tidak bisa mengabaikan masalah ini begitu saja. Pada akhirnya, dia hanya bisa berkata dengan suara rendah, keberuntungan. Keberuntungan. Kedua tetua itu segera mengangkat alis mereka. Wanita tua kecil itu berkata lagi sambil tersenyum, bagaimana, kamu bisa menjelaskan keberuntungan ini? Yun Feng merasa malu. Saya selalu sangat beruntung, senior, Anda harus tahu bahwa hal seperti itu tidak dapat dijelaskan dengan jelas. Sang Kun mengangkat alisnya. Gadis kecil ini jelas menyembunyikan sesuatu dan tidak memberitahunya. Dia menyalahkan segalanya pada keberuntungan. Alasan ini agak tidak masuk akal. Wanita tua kecil itu jelas tidak mempercayainya dan berencana untuk terus bertanya, tetapi Sang Kun menghentikannya. Karena ini adalah keberuntungan, tidak ada yang perlu kami tanyakan. Pak Tua, bukan, sebelum wanita tua kecil itu selesai, lelaki tua itu memelototinya dengan tajam. Dia agak bingung, tapi dia tidak melanjutkan. Baiklah, kamu sudah selesai berjalan di Jalan Nirwana. Kamu bisa keluar sekarang. Sang Kun melambaikan tangannya dan arai teleportasi muncul di depan Yun Feng. Yun Feng melihat arai teleportasi di depannya, tapi tidak bergerak. Mengapa? Kamu tidak ingin pergi? Sang Kun mengerutkan kening, tapi Yun Feng terkekeh. Bukan itu. Aku hanya ingin tahu siapa kedua senior itu, kenapa kamu ada di Menara Nirvana. Seperti apa Jalan Nirwana? Bab 1918, benar-benar kejutan, 2. Ada beberapa hal yang persis seperti yang kamu katakan. Keberuntungan, mata lelaki tua itu berkilauan. Yun Feng segera memahami sesuatu dan tersenyum ringan. Saya mengerti, tapi masih ada yang ingin saya katakan. Bicara saja, kata wanita tua kecil itu sambil tersenyum. Aku juga sangat ingin berbicara denganmu. Senior, apakah kamu tahu sesuatu tentang jiwa darah? Kedua tetua itu langsung tercengang setelah mendengar itu. Wanita tua kecil itu hanya bisa menghela nafas. Wajah Sang Kun menjadi sedikit gelap. Kamu tidak perlu mengatakan apapun lagi.
Meskipun kita berada di Menara Nirwana, kurang lebih kita tahu apa yang terjadi di dunia luar. Meski Menara Nirwana milik keluarga Naxi, kami berdua tidak memiliki kewajiban bekerja untuk keluarga Naxi. Kami berdua hanya bertanggung jawab atas Menara Nirvana. Segala sesuatu yang lain tidak ada hubungannya dengan kita. Tapi senior, apa yang dipikirkan Yun Feng dalam pikirannya sangat sederhana. Kedua senior ini pasti luar biasa. Dengan bantuan mereka, dia pasti memiliki peluang lebih tinggi untuk menang melawan jiwa darah. Tentu saja kedua orang ini harus rela. Jangan dengarkan omong kosong orang tua itu. Bukannya kami tidak mau membantu, tapi kalaupun kami ingin membantu, tidak ada yang bisa kami lakukan. Kami berdua tidak bisa meninggalkan Menara Nirvana. Wanita tua kecil itu mendesah pelan. Wajah Sang Kun juga menjadi gelap. Yun Feng bingung. Kamu tidak bisa pergi. Wanita tua kecil itu mengangguk. Kami tidak bisa pergi. Menara Nirwana adalah belenggu permanen bagi kami. Kami tidak bisa keluar dari Menara Nirvana, jadi kami pasti tidak bisa membantu Anda. Yun Feng terdiam. Dia percaya apa yang dikatakan Nenek Xi. Saya mengerti. Terima kasih atas bimbingannya. Senior, jalan Nirwana seperti kelahiran kembali. Yun Feng membungkuk penuh rasa terima kasih. Meskipun jalan Nirwana penuh dengan bahaya, meskipun banyak situasi tak terduga terjadi dan dia telah menghadapi jebakan yang tak terhitung jumlahnya, jika dia tidak berjalan di jalan Nirwana, dia mungkin tidak akan mencapai levelnya saat ini dan kekuatannya tidak akan berubah begitu drastis. Wanita tua kecil itu terkekeh. Orang tua lainnya juga tercengang. Sikap Yun Feng yang penuh hormat dan rendah hati membuat kedua senior itu sedikit bersyukur. Tidak banyak orang yang tahu bagaimana cara bersyukur. Meskipun kita tidak bisa meninggalkan Menara Nirvana, aku bisa memberimu sesuatu. Lagi pula itu adalah sesuatu yang tidak kita perlukan lagi. Saya harap ini dapat membantu Anda, kata wanita tua kecil itu sambil tersenyum. Sang Kun sedikit mengernyit. Apakah dia benar-benar akan memberikannya padanya? Melihat ekspresi Sang Kun, Nenek Xi sedikit tidak puas. Orang tua bodoh, aku pasti memberimu apa yang menjadi milikku. Aku tidak akan mengambil milikmu. Jangan khawatir. Sang Kun langsung merasa sedikit malu. Bukan itu maksudnya. Wanita tua kecil itu mendengus dan berbalik untuk pergi. Yun Feng berdiri di sana dan tertawa kecil. Orang yang berbicara dengannya tadi adalah senior Sang Kun. Meskipun nada suaranya tidak terlalu bagus dan dia bahkan ingin mempersulitnya, Yun Feng bisa merasakan semacam antisipasi atas apa yang dikatakan dan dilakukan lelaki tua ini padanya. Yun Feng sepertinya memahami sedikit kekecewaan dan kemarahan dalam kata-katanya ketika dia mengatakan dia akan pergi lebih awal. Senior tua dengan lidah tajam tapi hati lembut ini juga baik padanya. Setelah melintasi jalan Nirwana, kekuatanmu pasti akan meningkat pesat. Jangan mengecewakan usahamu, kata Sang Kun dengan ekspresi serius dan kaku. Yun Feng terkekeh. Aku akan mengingat ajaranmu. Sikap seperti itu sangat mirip dengan sikap ayahnya yang cemberut. Ya, Sang Kun mengangguk dan tidak tahu harus berkata apa. Xiao Zi menaruh harapan besar padamu. Jangan mengecewakannya. Meskipun kamu cukup kuat saat ini, jangan berpikir untuk melawan jiwa darah sendirian. Anda harus mempersiapkan diri dengan baik. Yun Feng mengangguk dan mendengarkan nasihat senior ini dengan tenang. Kekuatan garis keturunan keluarga Naxi dan keluarga Yun mengandung energi yang sangat besar. Anda dan anak itu adalah contoh tipikal. Bahkan jika ada pembangkit tenaga listrik atau bahkan keberadaan yang tidak diketahui di pihak jiwa darah, kamu harus memiliki kepercayaan diri. Tut, kamu bertingkah seolah itu tidak ada hubungannya denganmu, tapi kamu sudah banyak bicara. Wanita tua kecil itu berjalan mendekat sambil tertawa pelan. Sang Kun langsung merasa malu lagi. Tubuhnya berputar ke samping dengan kaku dan dia tidak mengatakan apapun lagi. Yun Feng tidak berdaya. Nenek Xi berjalan sambil tersenyum dan menyerahkan barang di tangannya kepada Yun Feng. Yun Feng segera menangkapnya dan hanya merasakan tangannya berat. Nak, kamu harus menjaga hal ini dengan baik. Ini mungkin sangat membantu Anda di masa depan. Nenek Xi terkekeh, menyiratkan sesuatu. Yun Feng melihat keempat kotak persegi di tangannya. Mereka terlihat sangat kecil, tapi sangat berat di tangannya. Apa? Di dalam. Kamu akan tahu apa yang ada di dalamnya ketika kamu bisa membukanya. Yun Feng bingung dan ingin menanyakan hal lain, tapi Sang Kun berkata dengan suara rendah, kami tidak akan memberitahumu hal lain.
Terserah Anda untuk membuka kotak ini. Baiklah, ini waktunya kamu keluar. Mengetahui bahwa kedua senior itu tidak akan mengatakan apa-apa lagi, Yun Feng mengangguk dan melihat kotak di tangannya. Dengan kekuatannya saat ini, dia seharusnya tidak bisa membuka kotak ini. Terima kasih, senior. Aku akan pergi. Yun Feng membungkuk dan berjalan ke dalam arai teleportasi sambil tersenyum. Nenek Zi memiliki senyuman di wajahnya dan antisipasi di matanya. Akhirnya ada senyuman di wajah serius dan kaku Sang Kun. Seberkas cahaya muncul dan kekuatan dahsyat menarik tubuh Yun Feng lagi, menjatuhkannya dengan cepat. Kekuatan ruang yang terkendali kembali lagi. Yun Feng memikirkannya dan meletakkan kotak di tangannya ke angkasa. Suara dari 4 binatang ajaib yang dikontrak terdengar di benaknya pada saat yang bersamaan. Menguasai. Mendengar suara-suara yang sudah lama tidak dia dengar, mata Yun Feng penuh dengan senyuman. Mereka tidak akan tahu bahwa dia telah melihat mereka di jalan nirwana. Mereka bahkan memberinya tantangan dan pelatihan terbesar. Pertumbuhan mereka selalu saling melengkapi. Ya, kita akhirnya sampai di ujung jalan ini. Saatnya keluar. Yun Feng menghela nafas pelan dengan sedikit kepuasan di benaknya. Beberapa binatang ajaib yang dikontrak tersenyum diam-diam dan semacam antisipasi muncul dari hati mereka. Setelah jalan nirwana, segalanya akan berubah drastis. Kenapa kamu belum keluar? Kulanyi menatap menara nirvana dengan matanya. Tubuhnya hampir sama tegangnya dengan batu keras. Pemimpin keluarga Naxi mengerutkan kening. Cahaya di menara nirvana telah bangkit kembali, yang membuktikan bahwa Yun Feng seharusnya baik-baik saja. Jika tidak ada yang lain, dia harus keluar, kata Kulanyi dengan suara yang dalam. Dia tidak memiliki kesabaran untuk menunggu lebih lama lagi. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Xiao Feng, bisakah dia menunggu di sini saja? Dia tidak bisa membantu sama sekali ketika dia melihat sesuatu terjadi pada wanitanya. Bab 1919, benar-benar kejutan 3. Nak, bersabarlah. Pemimpin keluarga Naxi menghela nafas. Ia tahu kesabaran putranya hampir habis. Menara nirvana tidak seperti yang lainnya. Jika terjadi sesuatu, mereka tidak akan bisa membantu. Yun Feng hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri, atau anak ini tidak akan terlalu cemas. Sabar, sudah habis. Jika bukan karena kepercayaanku pada Xiao Feng Feng, aku tidak akan bisa menunggu di sini sama sekali. Kulanyi mengangkat kepalanya. Bagaimana situasimu? Pemimpin keluarga Naxi menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tidak tahu harus berkata apa, ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat ini, ketika dia hampir kehilangan seluruh kesabarannya, arai teleportasi tiba-tiba muncul dari tanah. Cahaya menyilaukan langsung menyala, seperti cahaya harapan, menerangi seluruh dunia Kulanyi. Xiao Feng Feng. Cahaya melintas di mata Kulanyi. Tubuhnya tiba-tiba membeku di tempat dan dia tidak bisa melangkah maju. Bukannya dia tidak ingin maju, tapi dia berhenti entah kenapa. Cahaya menghilang dan sesosok tubuh muncul. Dia masih memiliki tubuh langsing, wajah cantik, dan senyum anggun. Namun, jantung Kulanyi tiba-tiba berdebar kencang dan dia tidak bisa mengendalikan diri. Ini Yun Feng, tapi dia tidak mirip Yun Feng. Pemimpin keluarga Naxi merasa sedikit tercengang. Tidak ada yang berubah, tapi dia merasa segalanya telah berubah. Perasaan yang tak terlukiskan muncul dari lubuk hatinya. Menghadapi Yun Feng seperti ini, pemimpin keluarga Naxi bahkan sedikit gugup. Lanyi, Paman, aku kembali, kata Yun Feng dengan santai sambil menatap dua orang yang sedikit terkejut di depannya. Kulanyi adalah orang pertama yang sadar kembali. Mata hitamnya agak panas. Dia akhirnya menggerakkan kakinya dan melangkah maju untuk menarik Yun Feng ke dalam pelukannya. Kau kembali, aku sudah menunggu terlalu lama, kata Kulanyi dengan suara rendah. Yun Feng terkekeh dan dengan lembut mendorongnya menjauh. Dia tidak lupa bahwa pemimpin keluarga Naxi masih ada di sana. Pemimpin keluarga Naxi terbatuk. Senang sekali kamu kembali. Kulanyi hanya bisa melepaskannya. Dia tidak boleh terlalu lancang di hadapan lelaki tua itu. Dia tidak peduli, tapi dia harus mempertimbangkan perasaan Xiao Feng. Yun Feng melangkah maju. Terima kasih Paman. Saya mendapat banyak manfaat dari jalan nirwana. Pemimpin keluarga Naxi mengangguk sambil tersenyum. Nak, sepertinya kekuatanmu sudah mencapai tingkat yang memuaskan. Yun Feng mengerutkan bibirnya dan auranya tenang dan mantap.
Dia menatap Kulanyi dengan senyuman di mata mereka. Tampaknya mereka berdua mendapat banyak keuntungan. Ya, kekuatanku meningkat pesat, kata Yun Feng dengan suara rendah sambil diam-diam melepaskan auranya. Mata pemimpin keluarga Naxi penuh dengan keterkejutan. Ini tingkat Kaisar Dewa, Kulanyi terkekeh dengan bangga dalam pikirannya. Tingkat Kaisar Dewa, Feng Feng memang Feng Feng. Sepertinya Lanyi juga sama. Yun Feng tersenyum. Kulanyi tersenyum hangat dan mengangguk. Memang. Pemimpin keluarga Naxi kembali tercengang. Putranya juga berada di tingkat Kaisar Dewa. Ketika Kulanyi meninggalkan menara tadi, dia tidak menunjukkan kekuatannya sama sekali. Karena kondisi Yun Feng, pemimpin keluarga Naxi tidak sempat bertanya. Namun, dia berpikir dalam benaknya bahwa putranya berada di tingkat Raja Dewa sebelum dia masuk dan setelah putranya keluar, putranya harus dapat mencapai tingkat Dewa Penguasa. Dia tidak menyangka kedua anak ini akan memberinya kejutan sebesar itu. Dua pembangkit tenaga listrik Kaisar Dewa. Harus diketahui bahwa Kaisar Dewa tidak banyak dan status mereka juga luar biasa. Ada kurang dari 20 Kaisar Dewa yang dia kenal saat ini. Dia, Bu Yuan dan 3 pemimpin keluarga Xuan hanya berada di tingkat Kaisar Dewa. Kedua anak ini secara langsung melewati level Dewa Penguasa, sungguh tidak terduga. Berapa banyak pembangkit tenaga listrik keluarga Naxi yang telah melintasi jalan nirwana. Tak satu pun dari mereka telah melewati seluruh level. Dan mereka bahkan berada di tingkat dewa. Orang tua, kamu tidak perlu terlalu terkejut, kan? Kulanyi terkekeh. Pemimpin keluarga Naxi menggelengkan kepalanya. Aku meremehkan kalian berdua. Kedua pemuda itu sama-sama tertawa pelan. Batu raksasa di hati pemimpin keluarga Naxi terangkat sedikit. Kedua anak ini memberinya terlalu banyak kejutan. Kamu harus menyembunyikan kekuatanmu saat ini dengan baik. Kita tidak bisa membiarkan jiwa darah mengetahui segalanya tentang kita. Setelah terkejut, pemimpin keluarga Naxi langsung menenangkan diri. Yun Feng dan Kulanyi keduanya mengangguk. Mereka mempunyai rencana yang sama dalam pikiran mereka. Saat Anda berlatih, sesuatu terjadi. Apakah kamu tertarik mendengarnya? Kata pemimpin keluarga Naxi. Kedua pemuda itu tentu tidak akan menolaknya. Pemimpin keluarga Naxi secara singkat menjelaskan apa yang terjadi selama periode ini, terutama pergerakan keluarga Xuan. Yun Feng mengerutkan kening. Xuan Yi mengikat Yan Ming. Apa sebenarnya maksudnya? Apakah dia mencoba menghancurkan aliansi timur dan barat dari dalam? Anak itu membuat langkah besar dan tidak menyembunyikan apapun. Dia benar-benar tidak takut semua orang akan mengetahuinya, kata Kulanyi dingin. Apakah dia akhirnya tidak bisa menyembunyikan ekor rubahnya? Bahkan jika keluarga Xuan dan keluarga Bu Yuan membentuk aliansi, mereka mungkin tidak begitu patuh. Yun Feng mengerutkan kening. Pemimpin keluarga Naxi berkata, saya sudah mengingatkan keluarga Yun untuk lebih berhati-hati. Aliansi kedua klan itu tidak bersifat sukarela. Kita semua harus berhati-hati. Saya juga telah mengirim seseorang untuk memperhatikan keluarga Xuan. Saya akan segera mengetahuinya jika mereka melakukan sesuatu. Xuan Yi pandai membuat rencana. Dia tidak akan melakukan apapun yang dia tidak yakini. Karena dia tidak peduli jika terekspos, itu membuktikan bahwa niatnya tidak seperti yang terlihat, kata Yun Feng. Pemikiran sederhana apapun tidak berlaku untuk Xuan Yi. Pikirannya terlalu dalam dan rumit. Itu mungkin saja, kata pemimpin keluarga Naxi. Xuan Yi memiliki status yang sangat tinggi di keluarga Xuan. Dia bahkan bisa membuat keputusan untuk keluarga Xuan. Yun Feng dan Kulanyi sama-sama tercengang. Statusnya sudah sangat tinggi. Dia bisa membuat keputusan untuk keluarga Xuan. Kulanyi juga seorang tuan muda, tapi pemimpin keluarga Naxi ada di sini. Dia tentu saja tidak perlu mengambil keputusan besar. Sepertinya pemimpin keluarga Xuan sengaja melepaskannya. Kulanyi mengerutkan kening. Jika pemimpin keluarga Xuan menjadi Xuan Yi, segalanya mungkin berubah lagi. Kamu benar, jadi kita harus memperhatikan segala sesuatu tentang keluarga Xuan, kalau terjadi sesuatu. Pemimpin keluarga Naxi terlihat serius. Tampaknya kita telah menggabungkan kekuatan dengan banyak kekuatan, namun dalam gambaran besar sebenarnya, kita masih berada di pihak yang lebih lemah. Ada terlalu banyak faktor yang tidak stabil. Jiwa darah tahu terlalu banyak. Bab 1920, benar-benar kejutan 4. Yun Feng mengangguk. Memang seperti yang dikatakan pemimpin keluarga Naxi. Meskipun aliansi timur dan barat telah bergabung dengan banyak kekuatan,
mereka masih belum membentuk kekuatan inti untuk melawan jiwa darah. Setelah pertempuran dimulai, masih ada banyak celah dalam melawan jiwa darah, terutama ketika mereka tidak cukup tahu tentang jiwa darah. Agar lebih percaya diri dalam melawan jiwa darah, inilah waktunya untuk terus mencari sisa benih elemen dan binatang fantastik yang telah lama hilang. Kata Yun Feng. Ku Lanyi mengangguk. Selalu bagus untuk memiliki kepercayaan diri yang lebih besar. Blood Souls sangat tertarik dengan pecahan peta, atau mereka tidak akan menyerang keluarga Xuan dan keluarga Buyuan, kata pemimpin keluarga Naxi. Dia membalik pergelangan tangannya dan dua pecahan peta muncul. Ini adalah pecahan peta dari kedua keluarga. Sebagai syarat aliansi, mereka terpaksa menyerahkannya. Setelah dia memberikan pecahan peta itu kepada Yun Feng segera memeriksanya dengan kekuatan elemen, tetapi tidak ada reaksi dari kedua pecahan peta itu. Mata Ku Lanyi penuh dingin. Orang tua, ketulusan aliansi kedua keluarga ini bisa dianggap nol. Apa yang salah? Pemimpin keluarga Naxi bingung. Yun Feng mendongak dengan sedikit rasa dingin di wajahnya. Paman, kedua pecahan peta ini palsu. Pemimpin keluarga Naxi melebarkan matanya. Palsu. Jika itu benar-benar sebuah pecahan peta, itu akan bereaksi terhadap kekuatan elemen. Saya mengujinya saat itu. Kedua lembar kertas ini hanyalah kertas biasa, kata Yun Feng. Keluarga Xuan dan keluarga Buyuan sedang mempermainkan mereka. Paman tidak tahu cerita di dalamnya. Wajar jika dia ditipu. Pemimpin keluarga Naxi tiba-tiba terlihat murung. Keluarga Xuan dan keluarga Buyuan cukup berani membodohi keluarga Naxi secara terang-terangan. Mungkin kedua klan yakin bahwa mereka tidak akan mengekspos diri mereka sendiri. Sayangnya, Yun Feng dan Ku Lanyi sama-sama tahu apa yang sedang terjadi. Apa yang mereka lakukan pasti ada hubungannya dengan Xuan Yi. Sebuah suara datang dari sela-sela giginya. Ku Lanyi sangat marah. Yun Feng merasakan hal yang sama. Pemimpin keluarga Naxi tiba-tiba mengerutkan kening. Apa sebenarnya maksud keluarga Xuan? Apa yang mereka rencanakan secara rahasia? Tidak peduli apa yang mereka rencanakan, pecahan peta itu milik kita. Kata Ku Lanyi dengan dingin. Mereka ingin membentuk aliansi, tapi mereka tidak mau menanggung akibatnya. Jika mereka tidak mengeluarkannya sendiri, jangan salahkan saya karena bertindak kotor. Pemimpin keluarga Naxi mengangkat alisnya. Apakah anak ini akan mencurinya dengan paksa? Tidak perlu terburu-buru, kata Yun Feng. Dengan kepribadian Xuan Yi, dia pasti tahu bahwa kita akan berhasil melewatinya suatu hari nanti. Dia pernah beberapa kali bertemu dengan kami sebelumnya, terutama saat dia mencari benih elemen ringan. Dia seharusnya mendapat banyak informasi. Ku Lanyi mengerutkan kening. Memang benar, pertarungan kacau benih elemen cahaya terlalu berlebihan. Kemunculan elemen cahaya Fantastical Beast membuat suasana semakin kacau. Siapa yang masih berminat untuk peduli pada Xuan Yi, yang bersembunyi di samping? Mereka seharusnya menangani anak ini saat itu. Xuan Yi pernah menghubungimu sebelumnya. Pemimpin keluarga Naxi menghela nafas. Jika keluarga Xuan dan keluarga Buyuan menjadi musuh, itu mungkin akan lebih merugikan kami. Jika kedua keluarga ini berdiri di sisi jiwa darah, kita akan benar-benar mendapat masalah, kata Yun Feng. Namun, kita tidak harus bergantung pada mereka. Kita bisa saja menghadapi situasi terburuk. Pemimpin keluarga Naxi terkekeh. Gadis ini cukup optimis. Yun Feng benar. Jika kita tidak bisa membentuk aliansi dengan mereka saat ini, mereka hanya akan menjadi musuh. Kami tidak punya pilihan lain. Menjadi musuh, Ku Lanyi mencibir. Sekarang adalah saat yang tepat. Sebelum mereka mengubah pendiriannya, kita harus menyelidikinya dan mungkin melakukan sesuatu. Yun Feng terkekeh. Kapan Lanyi menjadi begitu licik? Bagaimana dia bisa mendapatkan ide yang begitu kejam? Pemimpin keluarga Naxi menghela nafas tak berdaya. Nak, kamu benar. Namun, hal yang paling penting bagi kami bukanlah bagaimana menghadapinya, tapi bagaimana meningkatkan sekutu terpercaya kami. Tentang itu, Yun Feng. Yan Ming telah membuat rencana ke depan. Mata Yun Feng berbinar. Yan Ming, itu cocok dengan gayanya. Yun Feng, Aliansi Timur dan Barat telah berkembang pesat di tangan Yan Ming. Jika Anda punya waktu, Anda bisa pergi dan melihatnya sendiri. Kata pemimpin keluarga Naxi sambil tersenyum. Yan Ming juga mengeluh. Tidak apa-apa untuk memaksakan segalanya padanya. Sebagai pemimpin tituler, Anda harus muncul dari waktu ke waktu.
Yun Feng mengangkat sudut mulutnya dengan canggung. Pemimpin keluarga Naxi berbalik dan pergi. Kulanyi mengulurkan tangan dan menyentuh bagian atas kepala Yun Feng. Senang rasanya pergi dan melihatnya. Saya sangat tertarik untuk melihat seperti apa aliansi Timur dan Barat. Yun Feng menggelengkan kepalanya tanpa daya. Yan Ming benar. Meski menjadi pemimpin hanyalah sebuah gelar, sudah waktunya dia kembali. Bab 1921, Dicintai, 1. Butler Yan, ada berita dari Balai Hutan Leluhur di benua barat. Sesosok mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Pria yang tergeletak di atas meja mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan acuh tak acuh. Letakkan di atas meja. Apakah terjadi sesuatu pada Balai Seribu Salju? Tidak untuk saat ini. Aula Hutan Leluhur dan Aula Seribu Salju telah diamati. Namun, manajer umum, kami sudah lama memperhatikan kedua tempat ini dan tidak menemukan apapun. Apakah ada kebutuhan untuk melanjutkan? Yan Ming mengangkat alisnya dan menatapnya dengan mata hitamnya. Teruslah memperhatikan. Selama saya tidak mengatakan apapun, jangan membuat kesimpulan lancang. Orang itu terlihat agak berantakan dan langsung membungkuk. Ya, aku akan pergi. Pintunya tertutup lagi. Yan Ming mengambil barang-barang di atas meja dan mulai membaca. Dia sedikit mengernyit. Pengerahan. Sangat mudah atas nama Aliansi Timur dan Barat. Tidakkah menurutmu lelaki tua dari Tousan Snow Hall menganggap semuanya terlalu sederhana? Dia melemparkan barang-barang itu ke dalam api di sampingnya dan langsung membakarnya. Yan Ming bersandar di kursi dan perlahan menutup mata hitamnya. Dia menghela nafas panjang dan mengusap pelipisnya dengan tangannya. Yun Feng, kamu benar-benar mengharumkan namamu dengan menyerahkan segalanya kepada orang lain. Haha, baiklah. Mata hitamnya berkilauan saat dia membukanya lagi. Yan Ming berdiri. Ada beberapa hal yang perlu kamu lakukan sendiri. Tuanku, kemana Anda akan pergi? Yan Ming mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan keluar. Sesosok berlari dengan cepat. Itu adalah sosok anggun dengan wajah menawan. Melihat Yan Ming hendak pergi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejarnya. Yan Ming berhenti sedikit. Tentu saja ada yang harus kulakukan. Anda tidak perlu mengikuti saya. Tapi tuanku, wanita itu masih ingin mengatakan sesuatu, tapi Yan Ming berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Wanita itu menggigit bibirnya dan hanya bisa berhenti di tempatnya. Jika dia benar-benar mengejarnya, dia mungkin akan membuatnya membencinya. Kamu masih tidak bisa melepaskannya dalam pikiranmu, atau kamu tidak akan membantunya mengurus semuanya tanpa mengeluh, tuanku, kamu selalu hanya peduli pada kepentingan. Apa sebenarnya yang Yun Feng berikan padamu sehingga membuatmu berbuat begitu banyak? Wanita itu bergumam. Pada akhirnya, dia hanya bisa tersenyum kecut. Tuanku, bukannya Anda tidak tahu apa itu cinta, hanya saja Anda tidak ingin mencintai. Markas besar benua timur dan benua barat kini didirikan di benua tengah. Apa yang dikatakan pemimpin keluarga Naxi terlintas di benak Yun Feng. Saat ini, dia dan Kulanyi telah meninggalkan keluarga Naxi menuju benua tengah. Mereka berdua mengenakan topeng 1000 bayangan dan menyembunyikan kekuatan mereka, tidak menonjolkan diri. Keduanya meninggalkan keluarga Naxi dan langsung menuju benua timur. Seperti yang dikatakan oleh pemimpin keluarga Naxi, aliansi timur dan barat sangat besar saat ini. Semua orang tahu keberadaan timur dan aliansi barat kemanapun mereka pergi. Masyarakat bangga bergabung dengan aliansi timur dan barat. Aliansi timur dan barat mengumpulkan banyak kekuatan dan semua masyarakat knowledgeable datang, terutama generasi muda. Tujuan utama mereka adalah bergabung dengan aliansi timur dan barat. Yan Ming, cukup mampu. Kulanyi tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji dengan suara rendah. Ketika Yun Feng pergi bersamanya, aliansi timur dan barat baru saja terbentuk. Itu hanyalah persetujuan lisan sederhana. Dia tidak mengira itu akan menjadi begitu besar hanya dalam beberapa tahun. Meskipun Yun Feng tahu bahwa Yan Ming memiliki kemampuan seperti itu, dia masih sangat terkejut dalam pikirannya. Yan Ming melakukan lebih baik dari yang dia kira. Sepertinya dia tidak memilih orang yang salah untuk mempercayakan aliansi timur dan barat. Saat dia berada di keluarga Yan di benua barat, dia sudah pandai merancang strategi. Yun Feng menghela nafas. Berapa umur Yan Ming saat itu? Dia telah mengambil kendali atas keluarga Yan di tangannya. Saat itu, dia masih anak haram, namun pada akhirnya dia menjadi pemimpin keluarga Yan. Jika hidup adalah permainan catur,
tidak ada yang bisa mengalahkan Yan Ming, termasuk dia. Kamu tidak memilih orang yang salah, bisik Kulanyi. Yun Feng mendongak kaget. Fakta bahwa Yan Ming pernah menjadi tunangannya selalu menjadi duri di hati Lanyi. Meski waktu telah berlalu, Lanyi masih peduli dalam pikirannya. Dengan duri seperti itu, apakah dia akan memuji Yan Ming? Kulanyi terkekeh dan menatap Yun Feng tanpa daya. Tidak peduli betapa kecilnya saya tahu gambaran besarnya. Selain itu, aku mengenal hatimu dengan sangat baik. Yun Feng terkekeh dan mengangguk. Dia berinisiatif memegang tangan pria itu. Yan Ming telah bekerja keras beberapa tahun ini. Saya memang harus muncul dan berterima kasih padanya. Petik 2. Kulanyi terkekeh. Siap-siap, menurutku dia tidak akan meninggalkanmu sendirian lagi. Yan Ming tidak akan membiarkanmu terus hidup bebas. Yun Feng tertawa terbahak-bahak. Tentu saja, dia adalah General Manager Aliansi Timur dan Barat. Saya tentu saja harus mendengarkannya. Keduanya mengangguk dan langsung pergi ke benua tengah, tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka langsung melewati Yan Ming. Ketika keduanya tiba di benua tengah, Yan Ming sudah berada di benua barat. Hubungan antara tiga pulau di benua tengah jauh lebih kuat dari sebelumnya. Pulau terapung itu mendominasi, bukan hanya karena kebangkitan sekolah Juxing, tetapi juga karena markas besar Aliansi Timur dan Barat untuk sementara berada di sini. Meskipun Aliansi Timur dan Barat memiliki cabang di ketiga benua, orang-orang berdarah panas sangat ingin datang ke Pulau Terapung dan langsung memasuki markas besar Aliansi Timur dan Barat. Yun Feng dan Yun Feng datang ke gedung teleportasi. Mereka ingin memasuki Pulau Terapung melalui teleportasi arai, tetapi ternyata banyak sekali orang yang pergi ke Pulau Terapung tersebut. Ada antrean panjang di luar gedung teleportasi. Sejak Aliansi Timur dan Barat didirikan, beberapa hal telah berada di bawah kendali Aliansi Timur dan Barat, seperti manajemen teleportasi arai yang sangat penting. Ini juga merupakan saran Yan Ming. Itu juga merupakan syarat bagi berbagai kekuatan untuk bergabung dengan Aliansi Timur dan Barat dengan menyerahkan pengelolaan teleportasi arai. Yun Feng tidak bisa tidak mengagumi Yan Ming lagi karena ini. Seberapa pentingkah teleportasi arai? Itu adalah penghubung transmisi. Hal ini juga memberikan landasan ekonomi yang diperlukan bagi Aliansi Timur dan Barat. Ada begitu banyak orang yang pergi ke Pulau Terapung. Kulanyi terkejut. Melihat sekeliling, setidaknya ada 100 orang yang mengantri. Saat ini, ada ribuan orang yang keluar masuk Pulau Terapung dalam sehari. Aliansi Timur dan Barat mempunyai pengaruh yang besar. Pasti sudah ada banyak orang. Yan Ming mengelola organisasi sebesar itu dengan sangat baik. Yun Feng menundukkan kepalanya dan menghela nafas. Dia melihat ke depan dengan mata hitamnya. Para penjaga gedung teleportasi telah berganti menjadi prajurit dengan seragam yang sama. Aliansi Timur dan Barat harus memiliki angkatan bersenjata sendiri. Dia melakukan segalanya dengan sangat baik. Jejak rasa bersalah tiba-tiba terlintas di benak Yun Feng. Bukankah dia terlalu keterlaluan mengabaikannya beberapa tahun ini? Dia mendorong segalanya ke Yan Ming. Meskipun dia sibuk, itu tetap saja. Bab 1922, Dicintai, 2. Apa yang salah? Kulanyi menemukan bahwa Yun Feng cukup murung dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan suara rendah. Yun Feng tersenyum tak berdaya. Saya baik-baik saja. General Manager Aliansi Timur dan Barat memberi saya terlalu banyak kejutan. Kulanyi terkekeh dan melihat orang-orang yang mengantri. Kebanyakan dari mereka berasal dari generasi muda. Semua generasi muda ingin bergabung dengan Aliansi Timur dan Barat. Meskipun Yan Ming berkontribusi banyak, akan sangat sulit bagi kami untuk mencapai situasi kami saat ini jika bukan karena Anda. Saya tidak melakukan apapun sama sekali. Yun Feng tersenyum. Kulanyi tersenyum hangat dan menyentuh kepala Yun Feng. Jangan katakan itu. Anda harus tahu bahwa banyak orang yang bersedia memperlakukan Anda dengan baik. Tidak semua orang bisa membuat orang seperti ini. Yun Feng tercengang. Mata Kulanyi penuh dengan senyuman. Diskusi seputar pun datang. Alangkah baiknya jika saya bisa bergabung dengan Aliansi Timur dan Barat. Saya juga. Binatang ajaib telah bergabung dengan Aliansi Timur dan Barat sekarang. Mereka benar-benar mengesankan. Saya mendengar bahwa alasan mengapa binatang ajaib ini bergabung adalah untuk Yun Feng. Tuan Yun Feng. Dia satu-satunya yang memiliki kemampuan ini. Keluarga Yun sangat mulia saat ini. Saya tidak dapat membayangkan bahwa hal itu pernah menurun. Itu benar. Perkembangan keluarga Yun saat ini sungguh tidak terduga.
Keluarga Yun memiliki status yang tinggi, namun mereka sangat damai dan mudah didekati. Mereka tidak memiliki sikap yang tinggi dan perkasa. Bisakah kita bertemu Guru Yun Feng setelah bergabung dengan aliansi Timur dan Barat? Di mimpimu, bagaimana bisa begitu mudah bertemu Guru Yun? Selain itu, sulit untuk mengatakan apakah aliansi Timur dan Barat akan menerimamu. Itu benar, begitu banyak orang yang telah bergabung. Bukankah di mana-mana ada orang yang cakap? Yun Feng mendengarkan diskusi di sekitarnya. Kulanyi tersenyum lebih hangat. Alasan mengapa aliansi Timur dan Barat dapat mencapai apa yang mereka miliki saat ini adalah karena Anda. Anda mengumpulkan begitu banyak kekuatan dan mengerahkan begitu banyak kekuatan. Anda memilih Yan Ming untuk mengambil alih. Apakah kamu belum cukup berbuat? Yun Feng tertawa kecil. Kulanyi menghela nafas. Tidak apa-apa bagi siapapun untuk mengumpulkan kekuatan manusia, tapi aku khawatir binatang ajaib tidak akan memberi mereka muka. Bahkan jika mereka dapat meyakinkan beberapa binatang ajaib, siapa yang memiliki kemampuan untuk melakukannya dengan Ao Jin? Yun Feng terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Dia mengangkat mata hitamnya dengan senyuman di wajahnya. Aku ingin tahu apakah aku bisa bertemu teman lamaku kali ini. Kulanyi terkekeh. Mungkin. Saya harap teman-teman lama baik-baik saja. Yun Feng mengangguk. Ya, kuharap semuanya baik-baik saja dengan teman-teman lamaku. Di Pulau Terapung di benua tengah, kota bayangan sangat ramai. Shadow City adalah tempat yang tidak mencolok di Pulau Terapung. Namun, sejak markas besar benua timur dipilih berada di benua tengah, tempat ini bisa dikatakan langsung menjadi tempat paling ramai di seluruh benua luas. Belum pernah ada pasukan yang ditempatkan di Shadow City. Beberapa keluarga kecil tidak berani mengatakan apapun di depan aliansi Timur dan Barat. Kota bayangan adalah pilihan Yan Ming. Harus dikatakan bahwa ini adalah perwujudan lain dari kebijaksanaannya. Tanpa infiltrasi kekuatan keluarga besar manapun, kota bayangan sepenuhnya berada di tangan aliansi Timur dan Barat. Dengan ini sebagai pusatnya, aliansi Timur dan Barat menyebarkan kekuatan mereka. Shadow City juga terus berkembang. Sekarang, pulau itu telah menjadi pusat kekuatan Pulau Terapung. Pusat kekuatan Pulau Terapung di masa lalu sudah menurun. Yun Feng dan Yun Feng datang ke kota bayangan. Sebelum memasuki kota, mereka sudah bisa merasakan suasana yang sangat hidup. Meskipun orang-orang terus berdatangan, kekacauan tetap teratur dan tidak ada hal tak terduga yang terjadi sama sekali. Yun Feng mengalaminya dengan cukup jelas sepanjang perjalanan. Sebelum dan sesudah memasuki kota, ada prosedur yang telah ditentukan dan semuanya teratur. Shadow City sekarang menjadi markas besar aliansi Timur dan Barat. Semua pasukan sekutu pasti ditempatkan di sini. Bisa dikatakan ada ratusan bunga yang mekar secara bersamaan. Serikat pemanggil, serikat tentara bayaran, serikat penyihir, serikat apoteker, dan seterusnya. Ada banyak hal di rumah lelang. Meskipun orang-orang yang datang ke sini bukan untuk aliansi Timur dan Barat, mereka juga fokus pada hal-hal ini. Mereka yang ingin bergabung dengan aliansi Timur dan Barat, silakan lewat sini. Ketika mereka memasuki kota bayangan, seseorang memimpin jalan. Yun Feng dan Kulanyi pasti ingin melihatnya, jadi mereka mengikuti mereka. Mereka berjalan ke gedung-gedung tinggi dekat gerbang kota dan melihat banyak orang. Yun Feng melihat sekeliling. Ada banyak orang di aula. Sebuah papan pengumuman besar ditempatkan di posisi yang paling mencolok. Banyak orang berhenti dan menonton. Yun Feng melirik. Meskipun dia jauh, dia masih bisa melihatnya secara sekilas. Papan pengumuman tersebut menjelaskan syarat dan prosedur untuk bergabung dengan aliansi Timur dan Barat. Untuk bergabung dengan aliansi Timur dan Barat, seseorang harus menjalani penilaian kekuatan terlebih dahulu. Hanya mereka yang kekuatannya di atas tingkat raja yang memenuhi syarat untuk memasuki aliansi Timur dan Barat. Banyak orang akan tersingkir dalam penilaian kekuatan pertama. Bagaimanapun juga, tujuan utama aliansi Timur dan Barat adalah bertarung melawan jiwa darah, bukan organisasi lain. Setelah lulus penilaian kekuatan, mereka akan dianggap sebagai anggota aliansi Timur dan Barat, dan mereka harus mematuhi beberapa aturan. Jika mereka tidak bisa melakukannya, mereka bisa berhenti sendiri. Jika mereka melanggar aturan setelah bergabung, nama mereka tidak akan dihapus begitu saja. Yun Feng hanya bisa mengangguk setelah membacanya. Organisasi sebesar itu tentu harus dikelola dengan aturan, atau cepat atau lambat organisasi itu akan kacau balau. Wortel dan tongkat, tidak buruk.
Ku Lanyi terkekeh. Yun Feng melihat ke bawah. Berdasarkan beberapa aturan yang harus dipatuhi, keuntungan bergabung dengan aliansi Timur dan Barat telah tertulis. Keuntungannya bisa dikatakan sangat menggiurkan. Kekuatan aliansi Timur dan Barat tentu akan memberikan kemudahan. Beberapa hal yang tidak terbuka untuk orang luar terbuka untuk aliansi Timur dan Barat, seperti ramuan dari Serikat Apoteker, prioritas rumah lelang, dan tempat penerimaan beberapa akademi. Saat ini, Sekolah Juxing, Sekolah Sihir Masang, dan Sekolah Dewa Perang telah direorganisasi. Kekuatan mereka kira-kira seimbang. Karena pembagian kekuatan antara 3 aula, semua talenta berada di tangan 3 Master Aula di benua barat. Tidak ada yang namanya sekolah. Sekarang setelah aliansi Timur dan Barat didirikan, aturan ini jelas telah dilanggar. Semua talenta dibagi di antara 3 sekolah. Kekuatannya ditetapkan berada di atas level raja. Jika seseorang bisa mencapai level ini di usia muda, tentu akan menjadi bibit yang bisa dibina. Aliansi Timur dan Barat tentu memiliki kewajiban untuk membina talenta. Nilai ketiga akademi tercermin dalam hal ini. Ini bisa dikatakan sebagai situasi win-win. Akademi menyerap bibit-bibit yang bagus, selagi aliansi Timur dan Barat memiliki banyak junior yang berprestasi. Dapat dilihat bahwa standar Yan Ming didefinisikan dengan sangat cerdik, sehingga menyelamatkan mereka dari banyak masalah yang tidak perlu. Segala macam keuntungan sangat menggiurkan. Tidak hanya kaum muda yang mendambakannya, tetapi bahkan pembangkit tenaga listrik yang kekuatannya telah mencapai tingkat yang sangat tinggi juga datang satu demi satu. Saat Yun Feng dan Ku Lanyi sedang membaca papan pengumuman, tidak ada kekurangan pembangkit tenaga listrik dewa yang bergabung. Bab 1923, Dicintai, 3. Sayang sekali jika kita tidak bisa bergabung dengan aliansi Timur dan Barat. Ku Lanyi terkekeh. Yun Feng memiliki pemikiran yang sama. Jika dia bukan Yun Feng, dia juga ingin sekali bergabung dengan aliansi Timur dan Barat dan mendapatkan terlalu banyak keuntungan. Aliansi Timur dan Barat berkembang dengan sangat baik. Jiwa darah pasti akan membencinya dalam pikiran mereka, bisik Yun Feng. Ku Lanyi mengerutkan bibirnya dengan dingin. Blood Souls paling banyak hanya akan melakukan beberapa trik destruktif. Mereka tidak akan melakukan apapun dengan mudah sampai mereka siap. Ya, mungkin jiwa darah juga akan mengirim beberapa orang untuk bersembunyi di aliansi Timur dan Barat. Yun Feng mengerutkan kening. Namun, Yan Ming sudah menduga situasi seperti itu. Dia seharusnya mengambil tindakan pencegahan terlebih dahulu. Namun, banyak sekali orang yang bergabung. Dia mungkin masih tidak berdaya. Meski begitu, apa yang bisa mereka ketahui sangat terbatas. Bagaimanapun, kekuatan inti aliansi Timur dan Barat tidak akan menyerap darah baru dengan mudah. Ku Lanyi mengerutkan kening. Daripada mengkhawatirkan mata-mata jiwa darah, saya lebih mengkhawatirkan pendirian keluarga Xuan dan keluarga Buyuan. Xuan Yi, bisik Yun Feng dan mengerucutkan bibirnya. Apa sebenarnya arti garis keturunan aneh keluarga Xuan? Jiwa darah, yang memiliki elemen binatang ajaib, pasti akan tertarik. Jika keluarga Xuan berinisiatif untuk bergabung dengan mereka, Xuan Yi sama sekali tidak ingin menjadi pion yang dikendalikan oleh orang lain dengan kepribadiannya. Beri jalan. Sebuah teriakan membuyarkan pikiran Yun Feng. Dia melihat di tengah kerumunan, 2 pria berotot mendorong kerumunan menjauh dengan kasar dan dengan paksa keluar dari jalan. Kemudian, seorang pemuda berjalan keluar dari belakang ke depan dengan tatapan arogan. Ini adalah kerabat jauh dari Master Balai Hutan Leluhur, Tuan Muda Zong. Sebuah suara terkenal terdengar. Bahkan ada sedikit arogansi di wajah pemuda itu. Orang yang bertanggung jawab atas penilaian kekuatan mencibir. Kerabat jauh dari Master Balai Hutan Leluhur. Itu benar. Cepat lewat. Pria kecil berkumis 2 di sebelah pemuda itu berkata dengan sinis. Penanggung jawab itu mengerutkan bibirnya. Manajer umum secara khusus mengatakan bahwa aliansi Timur dan Barat akan menolak siapapun yang terkait dengan Master Balai Hutan Leluhur. Apa katamu? Pria itu bertepuk tangan. Apakah kamu tuli? Master Balai Hutan Leluhur adalah salah satu penanggung jawab aliansi Timur dan Barat. Tolak dia. Bagaimana mungkin? Kaulah yang tuli. Apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan tadi? Itu adalah instruksi General Manager. Penanggung jawab menunjuk ke samping dengan tatapan dingin. Tuan Muda Zong, kamu bisa kembali sekarang. Wajah pemuda itu langsung berubah dingin. Orang-orang di sekitar langsung terkekeh.
Pemuda itu tidak bisa menahan ekspresinya lagi. Dia menjentikkan lengan bajunya dengan marah dan berbalik, melihat orang-orang di sekitarnya. Apa hebatnya aliansi Timur dan Barat? Ini sangat bagus. Siapa yang memintamu untuk berhubungan dengan Master Balai Hutan Leluhur? Anda pantas mendapatkannya, seseorang berkata dengan suara rendah. Pemuda itu segera terlihat sangat murung. Dia tahu bahwa jika dia tinggal lebih lama lagi, dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Dia hanya bisa pergi dengan cepat. Yun Feng mengangkat alisnya. Yan Ming memberikan penjelasan seperti itu. Apakah penguasa Balai Hutan Leluhur gelisah lagi? Ku Lanyi mencibir. Aula Hutan Leluhur dan Aula Seribu Salju kurang lebih memiliki dendam terhadapmu. Bahkan jika mereka bergabung dengan aliansi Timur dan Barat, mereka mungkin tidak akan patuh. Yan Ming pasti tahu itu. Yun Feng mengerutkan kening. Meski begitu, pasti ada makna lain di balik penjelasan Yan Ming. Dia menolak orang-orang dari dua aula ini. Ku Lanyi mengerutkan bibirnya. Bukan itu masalahnya. Apa yang dikatakan Yan Ming hanya ditujukan pada orang-orang yang terkait dengan Hall Masters. Cemerlang. Yun Feng menyadari bahwa Yan Ming tidak menargetkan dua aula, tetapi Hall Masters. Kedua Hall Master ini adalah orang-orang yang memiliki dendam terhadap Yun Feng. Saat ini, aliansi Timur dan Barat mengendalikan situasi secara keseluruhan dan semua keuntungan telah dikumpulkan. Orang-orang di kedua aula tersebut dikucilkan oleh aliansi Timur dan Barat karena hubungan mereka dengan para Master Aula, jadi mereka pasti membenci kedua Master Aula tersebut. Hasilnya bisa dibayangkan. Jika Hall Masters diganti, semuanya akan terselesaikan. Yun Feng berbisik dan mendesah dalam pikirannya. Yan Ming, kamu benar-benar sangat pintar. Jika saya tidak memiliki kemampuan seperti itu, akan terlalu sulit mengelola aliansi Timur dan Barat, bisik Ku Lanyi. Saya malu dengan inferioritas saya. Saya juga malu dengan inferioritas saya. Yun Feng terkekeh. Keduanya berjalan keluar gedung dan benar-benar merasakan kemampuan manajemen Yan Ming yang kuat di sepanjang jalan. Mereka berdua sangat emosional. Yun Feng bahkan merasa dia harus melakukan sesuatu untuk Yan Ming. Apa yang bisa dia lakukan saat ini adalah membantunya dengan kekuatannya. Ayo pergi. Ini saatnya mengucapkan terima kasih secara langsung. Yun Feng terkekeh. Ku Lanyi mengangguk. Untungnya, Yan Ming ada di pihak Xiao Feng Feng. Jika orang seperti itu adalah musuh, bahkan jika dia tidak memiliki kekuatan otaknya sudah sebanding dengan kekuatan tertinggi. Keduanya langsung berlari menuju markas aliansi Timur dan Barat. Ketika mereka sampai di depan pintu, kedua penjaga menghentikan mereka. Apakah kamu punya tandanya? Yun Feng terkekeh. Saya hanya ingin bertanya, apakah General Manager ada di sini? Manajer umum tidak ada di sini. Yun Feng mengangkat alisnya. Dia benar-benar bisa masuk secara langsung. Lagi pula, tidak ada yang bisa menemukannya saat ini. Bagaimanapun, ini adalah aliansi Timur dan Barat. Lebih baik dia bertanya dengan sopan. Pada saat ini, sosok Anggun keluar. Penjaga itu segera memanggil dengan hormat ketika dia melihatnya, Nyonya Sao. Nyonya, Yun Feng mengangkat alisnya. Apakah dia istri Yan Ming? Sosok Anggun itu mengukur Yun Feng. Jika Anda ingin bergabung dengan aliansi Timur dan Barat, pergilah ke sana. Wanita itu mengulurkan tangannya dan menunjuk. Yun Feng berkata, saya hanya ingin mencari General Manager. Wanita itu mengangkat alisnya. Ada banyak orang yang datang untuk mencarinya. Manajer umum. Tidak mudah untuk bertemu dengannya. Selain itu, dengan penampilanmu, General Manager bahkan tidak akan melihatmu. Ku Lanyi menyipitkan mata hitamnya. Siapa kamu? Wanita itu terkekeh. Kamu tidak pantas mengetahui siapa aku. Singkatnya, itu. General Manager tidak ada di sini. Sekalipun dia tidak akan melihatmu. Kedua penjaga itu sedikit malu dan tidak berkata apa-apa. Wanita itu melambaikan tangannya dengan ekspresi frustrasi. Semua orang benar-benar berani datang ke rumahku. Lihatlah penampilanmu. Akan aneh jika General Manager menyukaimu. Yun Feng mengerutkan bibirnya. Wanita ini sangat lancang, ceroboh dan bodoh. Jika Yan Ming menyukainya, dia akan benar-benar menghancurkan nilainya. Tanpa berkata apa-apa lagi, Yun Feng tidak repot-repot berbicara dengannya lagi. Dia berbalik dan pergi. Akan mudah baginya untuk masuk. Melihat mereka berdua pergi, wanita itu juga berbalik dan berjalan masuk. Ku Lanyi berbisik, bodoh sekali.
Dia membawa wanita seperti itu bersamanya. Yan Ming memiliki selera yang buruk terhadap wanita. Yun Feng terkekeh. Itulah kebebasannya. Ayo pergi. Desir. Seketika, kedua sosok itu menghilang di tempat dan langsung menuju markas aliansi Timur dan Barat. Tidak ada yang memperhatikan mereka sama sekali. Yun Feng dan Kulanyi melewati pintu dan melihat wanita itu saat itu. Yun Feng meminta Kulanyi untuk berhenti. Keduanya kemudian berhenti di udara. Bab 1924, Dicintai, 4. Saudari, wanita lain datang ke rumah kami saat itu. Aku memblokirnya. Wanita itu sedang berbicara dengan wanita cantik lainnya dengan tampilan puas diri. Serius, tuanku harus menikahimu secepat mungkin agar wanita-wanita itu tidak berpikir apa-apa. Mereka tidak akan datang tanpa henti. Yun Feng mengangkat alisnya. Wanita cantik lainnya berkata, kenapa kamu usil lagi? Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri, saudari. Jika tuanku tergoda oleh wanita lain, tidakkah kamu akan menangis sampai mati? Wajah gadis cantik itu sedikit dingin. Jangan khawatir tentang hal seperti itu. Jika wanita lain datang lain kali, Anda tidak perlu melakukan apapun. Jangan melakukan sesuatu yang tidak perlu. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan. Saudari, hanya kamu yang begitu bodoh. Kamu sudah lama bersama dewa dan kamu tidak peduli jika dia tidak menikahimu. Wanita itu mengerucutkan bibirnya. Jika itu aku pasti tidak akan seperti ini. Gadis cantik itu mengerutkan kening. Bagaimana aku bisa mengendalikan tuanku? Sudah merupakan keberuntunganku untuk berada di sisinya. Saya tidak meminta apapun lagi. Saudari, kamu benar-benar wanita yang tidak berdaya. Wanita itu sangat marah. Aku tidak peduli padamu lagi. Tunggu saja sampai dewa menikahi wanita lain. Bersembunyilah dan menangislah. Wanita itu berbalik dengan marah dan pergi. Kulanyi mengangkat alisnya. Seperti yang diharapkan. Saya tahu Yan Ming tidak mungkin memiliki selera buruk seperti itu. Mata hitam Yun Feng menjadi gelap. Wanita cantik ini tidak buruk. Baiklah, ini urusan pribadi Yan Ming. Ayo pergi. Mereka berdua masuk jauh ke dalam. Kantor pusatnya cukup besar dan tata letak rumahnya tertata rapi. Itu sangat sejalan dengan kepribadian Yan Ming yang mengendalikan segalanya. Sebuah desahan terdengar. Yun Feng dan Kulanyi sama-sama tercengang. Bukankah suara ini, Mu Changhai? Mata hitam Yun Feng berbinar. Dia memang pernah bertemu dengan seorang teman lama. Berbalik, Yun Feng dan Kulanyi segera mengubah arah, lurus ke arah Mu Changhai. Mereka tidak tahu sampai mereka semakin dekat bahwa Mu Changhai tidak sendirian. Orang yang bersamanya juga seorang teman lama. Zeran. Yun Feng memandang Zeran dan langsung tercengang. Kulanyi juga tercengang. Anak ini, apa yang sebenarnya terjadi? Bekas luka di wajah Zeran sangat mencolok. Aura cerahnya telah menghilang dan ada aura yang dalam. Pemuda ceria di hati Yun Feng sudah pergi. Dia tidak segera muncul. Yun Feng. Wance aku dekat wak saya 201 Memuoma katakan. Zeran duduk di sana dengan wajah muram, sedangkan Mu Changhai duduk di sisi lain. Kedua pria itu tampak agak kesal. Mu Changhai memandang Zeran. Wanita itu pergi mencarimu lagi. Wajah Zeran langsung menjadi gelap. Jika bukan karena Yan Ming, aku pasti sudah membunuhnya sejak lama. Mu Changhai menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kamu benar. Jika bukan karena Yan Ming, saya pasti sudah menyerang. Benarkah seorang janda kekurangan laki-laki? Bahkan sifat burukku tidak bisa menghentikannya. Ran tampak jijik. Mu Changhai berkata, dia adalah saudara perempuan dari seseorang di sebelahnya. Yan Ming, bersabarlah. Saya telah menahan diri. Aku tidak bisa menahannya lagi. Pembuluh darah biru muncul di dahi Zeran. Jika wanita terbelakang itu menggangguku lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Mu Changhai menghela nafas lagi. Dia juga tidak bisa menahannya. Jika dia bukan saudara perempuan dari seseorang di samping Yan Ming, dia dan Zeran pasti sudah menyerang. Yan Ming telah melakukan banyak hal untuk aliansi Timur dan Barat, jadi tentu tidak baik bagi mereka untuk menyerang. Mereka hanya bisa menanggungnya. Saudara Zeran, apakah saudara Changhai juga ada di sini? Dengan teriakan, wajah kedua pria itu langsung menjadi gelap. Itu ada di sini lagi. Yun Feng, yang bersembunyi di kegelapan, mengangkat mata hitamnya dan melihat sesosok tubuh berlari mendekat.
Suaranya begitu lembut hingga air hampir menetes. Dialah wanita yang menghentikan mereka di depan pintu saat itu. Puff! Kulanyi tidak bisa menahan tawa. Mata hitam Mu Changhai tiba-tiba berubah dingin. Dia melambaikan tangannya dan kekuatan ruang datang ke arah Yun Feng dan yang lainnya. Siapapun yang bersembunyi di sana, keluarlah. Mu Changhai menyerang. Ekspresi Zeran segera berubah dingin dan aura binatang ajaib di tubuhnya melonjak. Keduanya langsung bersiap untuk bertarung. Wanita yang tidak tahu apa-apa itu tampak bingung. Apa yang salah denganmu? Tidak ada orang di sini, kan? Enyah. Zeran meraung tidak sabar. Dia tidak sabar untuk membuang wanita ini sepenuhnya. Mu Changhai langsung mengabaikan wanita ini dan menatap tempat di mana ruang berfluktuasi dengan mata hitamnya. Meski fluktuasinya sangat halus, ia tetap tidak bisa lepas dari kendali ruangnya. Sudah beberapa tahun, kontrol Anda terhadap ruang telah meningkat pesat. Sebuah suara terdengar. Mu Changhai dan Zeran keduanya menjadi kaku. Suara ini, mungkinkah? Dua sosok keluar dari udara. Wanita yang kebingungan itu langsung berseru saat melihat Yun Feng. Mengapa kamu di sini? Bagaimana kamu bisa masuk? Mengabaikannya sepenuhnya, Yun Feng tersenyum lembut. Meskipun dia tidak melepas topeng 1000 bayangan, Mu Changhai dan Zeran sudah tahu siapa orang di depan mereka. Itu dia. Yun. Mu Changhai hendak memanggil nama ini ketika Yun Feng terkekeh dan langsung memotongnya. Sudah lama. Apa kabarmu? Siapa kamu? Apa hubunganmu dengan mereka? Sebelum Zeran dan Mu Changhai bisa mengatakan apa saja, wanita itu bergegas maju dan menanyai Yun Feng dengan agresif. Yun Feng melirik dengan mata hitamnya. Wanita itu mau tidak mau mundur setengah langkah. Jelas sekali tidak ada cukup kepercayaan pada kata-katanya. Apa yang kamu lihat? Kau benar-benar beruntung bisa direcoki oleh seorang janda seperti itu, kata Kulanyi dengan sombong. Zeran dan Mu Changhai langsung terlihat sangat malu. Keduanya memandang Kulanyi dengan marah. Kulanyi tersenyum bahagia. Wanita itu, yang diabaikan oleh semua orang, bergegas maju lagi. Beraninya kamu mengatakan itu tentang aku. Apakah kamu tahu siapa aku? Sungguh tidak menyenangkan dimarahi wanita ini, bisik Zeran. Mata aneh Mu Changhai berbinar. Saya setuju. Dia membalik tangannya dan teriakan seorang wanita datang. Tubuhnya segera terbang keluar. Kulanyi mengangkat alisnya. Apakah kamu tidak takut kejatuhan itu akan membunuhnya? Mu Changhai menarik tangannya dengan tenang. Dia tidak akan mati. Yun Feng terkekeh. Dia bisa merasakan perubahan pada Zeran dan Mu Changhai. Dia dan Kulanyi telah mencapai tingkat Kaisar Dewa, tetapi Mu Changhai sedikit lebih baik dalam mengendalikan kekuatan ruang daripada mereka. Dapat dilihat bahwa Mu Changhai telah meningkat pesat selama bertahun-tahun. Adapun Zeran, perubahannya bahkan lebih jelas. Orang-orang yang tidak relevan menghilang dan hanya sedikit dari mereka yang dapat berbicara dengan baik. Yun Feng dan Kulanyi melepas topeng 1000 bayangan dan duduk. Zeran dan Mu Changhai memandang mereka berdua dan keduanya merasakannya. Kekuatan dan levelmu saat ini, mungkin telah meningkat lebih dari 1 level.